Hai semuanya, ini Edo. Jadi kali ini kita mau bahas cara dari gini jadi begini. Buat tahu caranya, kita balik dulu lagi ke awal. Video ini terinspirasi dari key light yang aku pakai. Ada yang aneh? Waktunya 5 detik buat jawab coba. Yes, belum dicolok. Kabelnya ketinggalan pas terakhir dipakai. Akhirnya aku cuma pakai lampu ini yang bisa dibilang cukup budget. Dan beberapa video belakangan semua di shoot pakai lampu ini. Hasilnya kurang lebih bisa dilihat di beberapa video sebelum ini. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Lighting on a budget. Cuma pakai satu lampu kecil ini. Tujuan lighting. Jadi sebenarnya tujuan lighting tuh apa sih? Nah, simpelnya tuh gini. Kita mau ngasih cahaya ke footage atau shot-shot yang mau kita tangkap, karena biasanya kamera bakal butuh cahaya yang lebih dari yang kita kira. Kalau kurang cahaya, kita perlu naikin setting ISO di kamera, dan kalau itu dinaikin ketinggian, noise bakal datang menghampiri. Kita mau setting itu serendah mungkin. Jadi kalau kebutuhan dasar cahayanya udah terpenuhi, baru deh habis itu bisa kita urus penggunaan cahaya ini buat sisi kreatifnya, mau ngasih mood apa. Dan jangan jawab lampu kamar gue terang kok, karena biasanya itu nggak bakal cukup terang. Dan ada beberapa alasan lain yang kita bakal bahas juga. Lanjut. Sebelum kita mulai, kalau emang bener-bener nggak ada budget, kita bisa manfaatin cahaya yang selalu ada buat kita. Mengandung vitamin D, tapi kalau malam ngumpet, namanya matahari. Pastiin subjeknya dalam case ini ya kita diterangin sama si matahari. Kelebihannya, ini gratis. Cahayanya bagus banget kalau sunset atau sunrise. Jadi, jangan malas buat bangun pagi buat bikin kontennya kalau emang lagi nggak ada budget. Kekurangannya ya cahayanya nggak bisa kita atur. Pas siang mungkin slow banget, mataharinya ketutup awan, atau ntar mendung. Banyak faktor yang di luar kendali kita. Nah, apalagi dalam konteks indoor, biasanya ini tuh bakal lebih terbatas. Soalnya, biasanya kita nggak bisa nentuin jendelanya mau segede apa, hadap mana. Kalau emang dapat cahayanya banyak ya bagus. Tapi, kalau enggak, ada cara-cara buat ngatur cahayanya emang, tapi yang mau kita bahas lebih detail di sini bukan itu. Kita mau bahas cara gunain satu lampu kecil ini. Jadi ini lampu apa? Penjelasan singkat ya. Ini LED Yongnuo 300 Mark III. Ini tuh LED panel yang bicolor. Artinya dia bisa ngeluarin dua macam warna, di 5500 Kelvin sama 2700 Kelvin. Dimana 5500 Kelvin itu sama kayak warna sinar matahari, jadi lebih agak biru, dan 2700 ini lebih orange, tungsten gitu. Terus ini ada barn door juga yang fungsinya bisa digunain buat ngarahin cahaya yang dihasilin sama lampunya, jadi lebih ke arah, nggak nge-spill kemana-mana. Walaupun efektivitasnya bisa dipertanyakan. Penggunaan, matiin lampu kamar. Gelap banget ya kayak gini sekarang, tapi jangan takut. Karena kita cuma ada satu lampu ini, kita nggak ada banyak pilihan, kita akan jadiin dia key light atau lampu utama. Intinya, yang kita mau tuh subjek kita yang jadi paling terang di video, karena orang bakal otomatis fokus ke situ. Subjek ini dalam konteks video YouTube gitu, biasanya sih orang yang ngomong gitu ya, kayak gini. Kalau lagi nunjukin barang, berarti subjeknya ya si barang. Basic principle-nya, sumber cahaya yang makin besar, bakal ngehasilin cahaya yang makin soft. Kalau cahaya ini jauh dari subjek, dia akan terasa kayak lebih kecil, dan kalau deket akan terasa besar. Jadi buat video kayak gini, kita mau si lampu ini sedekat mungkin sama subjek kita. Tapi nggak gini juga ya, nanti agak sebel yang nonton. Jadi sedekat mungkin, tapi tanpa masuk frame. Buat posisi, kalau kameranya ada di sini, bisa ditaruh di samping kamera. Kiri atau kanan nggak masalah. Kurang lebih 45 derajat dari kamera. Jadi nggak sejajar sama kameranya. Posisi agak lebih tinggi sedikit dari kamera, dan begini hasilnya. Jadi mas nggak ada shadownya gitu di sini ya, biar ngasih depth juga. Dan itu bisa diatur sedikit, diposisiin aja sesuai selera. Semakin ke samping ya semakin banyak. Kalau begini agak berlebihan ya, agak intens. Jadi mungkin ditaruh sekitar sini. Dan kita taruh cuma lebih tinggi sedikit dari muka kita, soalnya kita nggak mau itu cahayanya benar-benar ada dari atas kita. Sama kayak alasan kita menghindari foto di jam 12 siang kan, soalnya agak kurang bikin wajah kelihatan bagus gitu ya. Dan makanya kenapa lampu kamar juga biasa dimatiin, soalnya biasa lampu kamar ada di pinter. Sejauh ini hasil kita. Kalau udah budget lebih dikit, kita bisa pakai softbox kecil yang kayak gini. Ngebuat light source kita jadi lebih gede, jadi lighting akan lebih soft. Hasilnya lumayan lah ya, tapi belum selesai. Kalau kalian punya lampu kecil kayak gini, ini cuma lampu kecil yang powered by USB gitu. Bisa ditaruh di belakang, jadi practical lights. Nah, ini ada laptop dan layar, lumayan juga buat jadi backlight dan practical. Kita nyalain semua. Ini final look ya. Gimana hasil budget setup ini? Ya, aku serahin ke kalian buat nilai masing-masing. Di contoh ini, kenapa pakai Yongnuo 300 Mark III ini? Soalnya punya itu, jangan tanya lagi. Tapi ini sebenarnya berlaku di semua jenis panel LED yang kayak gini. Yang bentuknya serupa, ada banyak banget sekarang jenisnya. Tapi biasa kekurangan dan kelebihannya tuh nggak beda jauh. Kurang lebih kayak gini. Harganya itu relatif murah. Kurang lebih harganya segini waktu pembuatan video ini. Dan ini harganya kalau dibandingin sama Godox SL60W yang biasa sering dibilang lampu budget juga, tapi yang jenisnya COB. Hemat tempat. Termasuk kecil banget lah ya, walaupun udah dipakein soft
softbox ringan. Karena dia nih ringan banget, jadi kita bisa pakai light stand yang biasa aja, nggak perlu light stand yang gede, kokoh gede banget gitu. Bisa pakai NPF battery yang relatif nggak mahal dan bikin gak ribet. Waktu pakai satu lampu mungkin nggak berasa, ya udah sih colok kabel aja gitu. Tapi kalau ada 2, ada 3, ada 4, lumayan ada kabel melintang di mana-mana dan itu lumayan mengganggu banget. Tapi namanya budget pasti ada kekurangan kan. Kita pakai lampu ini sebagai contoh dan biasanya sih masalahnya kurang lebih serupa. Kurang lebih tuh gini. Warnanya tuh nggak akurat. Jadi yang dituliskan sebenarnya 5500 sama 2700. Tapi kadang-kadang waktu kita taruh di white balance kamera 5500 dan kita terangin lampunya pakai 5500-nya, itu kayak kadang lampunya terlalu biru atau terlalu oranye, padahal dia bilang 5500, berarti kan tidak akurat. Kayak ini aja ditaruh white balance kamera ini di 5000 buat mengkompromi ketidakakuratan si lampu Yongnuo ini. Nah, ini menjadi masalah di mana? Kan tinggal ganti white balance kameranya aja. Masalahnya waktu kita mau pakai 2 atau 3 jenis lampu kayak gini kan. Misalnya ntar ini pakai brand A, pakai brand B, pakai brand C. Masing-masing nggak akuratnya beda-beda. White balance-nya mau ikutin yang mana? Jadi salah satu solusinya mungkin ya beli yang brandnya sama. Kalau perlu yang jenisnya sama. Jadi walaupun nggak akuratnya itu sama. Jadi tinggal disesuaikan kompromi sekali dan semuanya udah sama gitu. Atau ya jangan pakai ini sebagai kilat, jadi sebagai backlight aja. Kalau itu kan nggak masalah. Sama, paling nggak terlalu terang. Nah itu pasti ya orang lampunya kecil banget. Nah beberapa hal yang mungkin tips pribadi juga dari aku ya. Coba gunain lampu kayak gini sesuai sama kapasitasnya. Kalau lampu kecil begini, kita mau pakai buat terangin satu ruangan, apalagi 2 ruangan sama kamar tetangga, mungkin ya nggak mungkin terang lah. Dan misalnya kalau lagi nerangin seseorang kayak gini, misalnya kalau lagi ngomong gini ya terangin mukanya. Jangan malah nanya jempol kakinya, nggak penting dan nggak ada yang mau lihat juga. Kalau lagi nunjukin barang, terangin barangnya. Kalau ini buat barang kecil, ini bakal jadi soft light source. Dan buat subjek atau barang besar, ya ini bakal jadi lampu yang kecil. Jadi gunainnya sesuai kapasitasnya lah. Jangan bilang lampu ini jelek, karena emang kapasitasnya nggak segitu. Jadi gunain barang sesuai kapabilitasnya buat dapetin hasil yang maksimal. Jangan nyalain barangnya. Semoga tips lighting setup on a budget ini membantu. See you on the next video.